Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bilqis Stefania Najwa dari Perbankan Syariah semester 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang syirka dan mudharabah. Definisi syirka. Secara bahasa, syirka berarti percampuran atau persekutuan antara dua hal atau lebih sehingga sulit dibedakan. Dalam hukum, syirka musyarakah diartikan sebagai kerjasama seperti serikat dagang, kongsi, atau perseroan. Dalam istilah Islam, syirka adalah kerjasama antara dua orang atau lebih untuk menjalankan usaha bersama dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Jadi syirka itu kerjasama dua orang atau lebih untuk membangun usaha untuk mencari keuntungan gitu ya. Syarat syirka. Setiap pihak yang membuat perjanjian harus memiliki kemampuan untuk menjadi wakil dan diwakilkan. Hal ini penting karena setiap anggota dalam persekutuan sudah memberi izin kepada anggota lainnya untuk melakukan tindakan hukum terhadap aset persekutuan, seperti menerima pekerjaan, membeli barang, atau menjualnya. Jadi setiap anggota persekutuan bertindak sebagai wakil bagi anggota lainnya, sekaligus menjadi bagian dari persekutuan tersebut. Jadi syarat yang pertama itu semua pihak yang terlibat itu harus bisa mewakilkan atau mewakili. Intinya bisa menghandle tugas-tugasnya gitu ya. Yang kedua, objek akad yaitu hal yang dapat diwakilkan. Jadi harus ada objeknya. Yang ketiga, keuntungan masing-masing merupakan bagian dan keseluruhan keuntungan yang ditentukan kadar presentasenya. Kayak contohnya itu dari awal itu keuntungannya tuh sudah harus ditentukan ya. Contohnya 50-50 atau 50-50 atau 60-40 dan sebagainya. Rukun syirka yang pertama harus ada akad atau ijab kabul. Yang kedua harus ada dua pihak yang berakad atau bisa disebut juga akidani. Syaratnya harus memiliki kecakapan dalam melakukan pengelolaan harta. Jadi dua pihak yang terlibat tadi itu harus bisa menghandle pengelolaan harta tersebut. Yang ketiga ada objek akad atau ma'qud alaih. Bisa berupa pekerjaan ataupun modal. Pandangan ulama 4 mazhab. Yang pertama ada mazhab Hanafi. Ulama Hanafi mengakui 5 jenis syirka, yaitu yang pertama itu ada syirka inan, kerjasama antara dua pihak yang menyertakan modal dan tenaga. Yang kedua mudharabah, kontrak di mana satu pihak menyediakan modal dan pihak lainnya mengelola usaha. Yang ketiga yaitu syirka abadan, kerjasama berdasarkan tenaga kerja. Yang keempat, syirka wujuh, kerjasama berdasarkan reputasi atau kredibilitas. Dan yang terakhir, syirka mutawadah, semua pihak berkontribusi dalam modal dan kerja. Semua bentuk syirka ini sah asalkan memenuhi syarat-syarat tertentu. Itu menurut ulama Imam Hanafi ya. Yang kedua Imam Maliki hanya mengakui 3 jenis saja, yaitu diantaranya syirkah inan, mudharabah, dan abadan. Mereka tidak mengakui syirkah lainnya. Dalam pandangan Maliki, syirkah harus melibatkan kontribusi nyata dari semua pihak. Jadi Imam Maliki itu hanya mengakui 3 jenis saja ya. Yang ketiga Imam Syafi'i. Imam Syafi'i hanya mengakui 2 jenis syirkah, yaitu syirka inan dan syirka mudharabah. Mereka menolak syirka lainnya karena dengan alasan bahwa bentuk-bentuk tersebut tidak memenuhi kriteria syar'i. Dan yang terakhir dari Imam Hambali. Ulama ini mengakui 4 jenis syirka, yaitu syirka inan, abadan, wujuh, dan mudharabah. Mereka menolak syirka mufawadah. Kenapa? Tidak ada penjelasannya di makalah. Langsung saja lanjut kepada pengertian mudharabah. Mudharabah adalah kerjasama antara pemilik modal atau bisa disebut juga sahibul mal dan pengelola usaha, bisa disebut juga mudharib, di mana pemilik modal menyediakan dana sedangkan pengelola menjalankan usaha. Jadi di sini tuh kerjasama antara dua orang ya.
antara yang memiliki modal dan pengelola usahanya. Begitu. Syarat-syarat mudharabah yang pertama, harus ada sahibul mal dan mudharib. Apa itu sahibul mal dan mudharib? Sahibul mal tadi adalah pemilik modal dan mudharib adalah yang mengelola usahanya. Nah, syarat keduanya bisa menjalankan mudharabah tadi itu harus mampu bertindak layaknya sebagai majikan dan wakil. Yang kedua, sighot, ijab, dan qabul. Sighot harus diucapkan oleh kedua pihak untuk menunjukkan kemauan mereka dan terdapat kejelasan tujuan mereka dan melakukan sebuah kontrak. Jadi syarat yang kedua yaitu ijab qabul. Nah, sighot itu harus diucapkan oleh kedua belah pihak ya, baik pemilik modal ataupun pengelola usaha. Ketiga, harus ada modal. Nah, modal ini tuh harus berupa uang ya kawan-kawan. Harus jelas dan diketahui jumlahnya. Harus tunai dan bukan hutang. Dan modal ini harus diserahkan kepada mitra kerjanya. Yang keempat yaitu nisbah keuntungan. Keuntungan harus dibagi secara proporsional kepada kedua belah pihak. Dan proporsi nisbah keduanya harus dijelaskan pada waktu melakukan kontrak. Jadi sebelum terjadinya akad mudharabah kan dia ada perjanjian kontrak ya. Nah, itu dia harus ditentukan persentase keuntungannya itu mau 50-50 atau mau 60/40, mau 90/1. Itu harus harus terjadi pada waktu kontrak tadi ya. Yang terakhir yaitu pekerjaan atau usaha adalah perdagangan merupakan kontribusi pengelola dalam mudharabah yang disediakan oleh pemilik modal. Rukun mudharabah. Yang pertama, berdasarkan jumhur ulama ada 3, yaitu 2 orang yang melakukan akad atau bisa disebut juga al-aqidani. Yang kedua, harus ada modal, yaitu bisa disebut juga maqud alaih. Dan yang terakhir adalah sighot, harus ada ijab dan qabul. Rukun perjanjian mudharabah. Yang pertama ada sighot atau ijab qabul, yang kedua pihak yang berakad, yang ketiga harus ada harta, yang keempat pekerjaan, dan 5 pastinya harus ada keuntungan. Itu saja yang bisa saya sampaikan, mohon maaf jika banyak salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.